Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, serta nikmat istiqomah kita di atas jalan menuntut ilmu ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk membaca sebuah penjelasan dari risalah yang berjudul Al-Usul As-Salasah, di mana penjelasan ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Alhamdulillah, kita telah mempelajari dan membaca kitab ini dari awal, ya, dari awal-awal beliau menasihati kita sebagai pembaca kitab ini, ya, nasihat yang harus dimiliki tentunya oleh penuntut ilmu, ya, hal-hal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, mulai dari permulaan seseorang itu belajar, hendaklah dia menekuni dari kitab yang mukhtasar, yang ringkas, lalu dia tadarruj fihi, di dalam menuntut ilmu tersebut. Lalu mengenai ilmu, ya, mengenai ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Nah, lalu berusaha mengamalkannya. Setelah berusaha mengamalkannya, lalu berusaha untuk mendakwahkannya. Prioritas dakwah kita adalah diri kita sendiri, lalu keluarga orang-orang terdekat kita. Kemudian tak lupa gandengkan pengamalan dakwah tersebut dengan sabar ala adha, di atas gangguan apapun itu. Dan kini telah kita baca tafsilan dari 3 ilmu yang sangat prioritas harus kita pelajari, yaitu mengenal Allah. Alhamdulillah, kita telah, ya, mengetahui, membaca terkait uluhiyah Allah dan juga rububiyah Allah. Nah, agar kita bisa mengimani dengan sebenar-benarnya iman. Kemudian sebelum kita mengenal Nabi, kita kenali dulu agama Islam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan kita mengenal 3 tingkatan Islam, yaitu rukun Islam, Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan tafsilan Islam saat ini sedang kita pelajari dari mulai rukun yang pertama, ya, yaitu adalah perintah yang pertama kali diserukan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tauhid. Makanya rukun Islam yang pertama adalah mengikrarkan, mengimani pula dua kalimat dua kalimat syahadat beserta konsekuensi-konsekuensinya, ya. Karena inilah perintah yang pertama kali Nabi dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat menjadi seorang rasul. Turun surat turun surat Al-Mudassir, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya bersihkanlah dari, ya, bekas dari kesyirikan, ya. Jadi di situ Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, memberikan peringatan kepada kaum musyrikin. Lalu setelah itu, setelah banyak orang yang bertauhid, ya, setelah mulai kuatnya pokok fondasi keimanan mereka, yaitu beriman kepada Allah dengan adanya tauhid di dalam diri mereka, maka barulah di situ berangsur-angsur turun, ya, perintah atau kewajiban Islam yang lainnya. Di antaranya adalah salat, zakat, kemudian nanti ada puasa, lalu ada haji.
Salat ini turun ya di tahun 10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mana ditandai dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian diikuti zakat. Dan ketahuilah perintah salat dan perintah zakat ini ya bergandengan letaknya. Allah Subhanahu wa taala ya menggandengkan kedua perintah ini di banyak ayat. Di antaranya adalah ayat 5 pada surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ini syahidnya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan ternyata tiga perintah, ya, tiga rukun Islam yang menunjukkan tartib urutan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, ternyata tertuang pula tiga urutan pertama rukun Islam di surat Al-Bayyinah ini. Yang mana perintah tauhid itu mana? Wa ma umiru illa liya'budullah. Illa liya'budullah. Nah, dan perintah rukun Islam yang kedua adalah yuqimus shalah. Dan yang ketiganya adalah yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah pernyataannya. Itulah agama yang qayyimah, yang benar, yang lurus. Baik, barakallahu fikum. Tafadhal iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan dalil tentang salat dan zakat dan tafsir dari tauhid adalah firman Allah Ta'ala yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Tidaklah Allah mereka diperintahkan kecuali kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas iya, dan memurnikan 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 agama ad-dina. Agama di sini maksudnya apa? Ibadah. ibadah. Yang maknahu al-ibadah. Lahu kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-dina limadha huwa mansub? Limadha Eh, yunsab? Limadha yunsab? لأنه الله مخلص dengan dengan ikhlas itu Al-jawab li'annahu maf'ulun bihi. baik. Maf'ulun bihi min mukhlisin. Nah, amiluhu mukhlisin. Mukhlisin ya, dia adalah isim yang Sumpah. beramal amalan fi'il. Begitu Hmm. ya. Kedudukan mukhlisin sendiri di sini dia menjadi hal. Ya. Halnya siapa? Halnya ya'budu. Makanya dia bentuknya jamak mudzakkar salim. Karena dia menjadi halnya si ya'budu. Begitu. Yaitu mereka. Mereka yang beribadah kepada Allah haruslah ya memiliki keadaan apa? Atau ketika beribadah kepada Allah harus dalam keadaan memurnikan semurni-murninya apanya? Ibadah ad-dina lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah ya syarat diterimanya amal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ada dua kan apa namanya? Ada dua kan syarat diterimanya amal, syurutu qabulil amal, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Iya, nah, Ya, mutaba'ah. Ya, ikhlas memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, apa sih artinya ikhlas? Yaitu tasfiyatul qalbi, memurnikan hati. Ya, dari selain Allah. Lalu al-mutaba'ah yaitu menyamakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat yang telah
Nabi kita Muhammad SAW ajarkan melalui lisannya dan terekam apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam dua kitab As-Sahul Kutub Ba'dal Quran sebutannya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dua kitab tersebut memang berat. Alhamdulillah para ulama setelahnya banyak sekali merumuskan, bahkan memilah hadis tersebut, menempatkan sesuai dengan tema dan subbahasannya. Nah, maka muncullah hadis-hadis ahkam dan yang semisalnya, dan kitab-kitab ulama yang lain yang dipenuhi penjelasan dari hadis yang tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hunafa apa maksudnya? Hanif, ya, yaitu al-mail yang condong kepada apa? Kepada tauhid ifradullah bil ibadah, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Lanjut, wa yuqimus shalah. dan agar mereka menegakkan sholat dan Betul. menunaikan zakat, Nah, dan itulah din yang qayyimah. Itu yang lurus, gak yang lurus. tegak, yang kuat, yang kokoh. Nah, inilah tiga dasar landasan, ya. Orang itu juga beragama Islam, diantaranya adalah hal ini. Nah, sholat, zakat. Bayangkan, karena ya, sampai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi di zaman beliau, ya, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi. Nanti dijelaskan oleh pensyarah, insya Allah. Dan salat, ya, apa hadis nabinya yang mana salat ini adalah tiang tiang agama. Nah, jikalau orang tidak mengerjakan salat, maka tiang agamanya, ya, akan rentan roboh. Ya. Yang lebih parahnya lagi, jika orang itu salat, menunaikan zakat, lalu mengerjakan amalan-amalan, ya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Islam, namun dia tidak bertauhid, maka la yanfa, ya. Ya, semua hal tersebut, semua amalan-amalan tersebut la tanfa'u, tidak akan bermanfaat, memberikan manfaat kepada dirinya. Karena asasnya sudah tidak ada, maka bagaimana bisa tiangnya itu berdiri? Baik, barakallahu fiik. Asy-syarh. Kita baca penjelasannya. Fas-shalatu. وقال الشارح: فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، هي Hiya الركن ar-ruknu الثالث، tsalisu. Naam. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة عمل بدني، والزكاة عمل مالي. Dan salat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam, dan zakat adalah rukun yang ketiga. Dan iya, yakni zakat adalah qarinatus shalah. Qarinatus shalah maksudnya ini adalah eh, yang bergandengan dengan salat penyebutannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah salat dan perintah zakat ini bergandengan, dan zakat itu bergandengan dengan salat di dalam Al-Qur'an, kitab Allah. Kenapa demikian? Salat itu termasuk ibadah atau amalan badan. Nah, lalu zakat ini termasuk amalan harta. Jadi badan dan harta ini juga beribadah, apa namanya? Apa menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan sholat tidak bisa digantikan dengan harta. Misalkan kita tidak sholat selama 10 hari, enjoy aja, terus kita bayar aja pakai uang, nggak bisa. Begitu pula zakat. Nah, ya, zakat maunya pakai badan aja dah, saya mau jadi amil aja gitu, ya, bantuin orang-orang yang bayar zakat gitu. Tapi saya nggak mau ngeluarin harta saya. Ini nggak bisa juga. Nah, harta itu tidak selalu uang. Nah,
Intinya sesuatu yang berharga yang kita miliki. Dan di dalam pembahasan zakat pun juga ada ketentuannya. Ya, harta yang telah mencapai nisab dan yang semisalnya. Barakallahu fiik. Lanjut. Nah, ini keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله والله iya, wallahi demi لأقاتلن Allah. Nah, itu لأقاتلن taukid dalam taukid. نعم والله لأقاتلن آم، من فرق بين الصلاة والزكاة. Dan sungguh telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, aku benar-benar akan merangi bagi siapa yang dia itu membedakan antara salat dan zakat. Betul, memisahkan atau membedakan. Nah, yang memisahkan itu sholat aja, zakat ya zakat, begitu. Nah, makanya dia enggan membayar zakat, ya nggak apa-apa. Yang penting udah mengerjakan sholat dan yang semisalnya. Maka disinilah Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang tersebut. Lamma imtana'a unasun min daf'iz zakah. Tatkala mereka ini imtana'a enggan, tidak mau, unasun fa'il dari imtana'a yang tani'un. Ya, min dari apa? Daf'i, ini masdar. Ya, min daf'iz zakah. Dafa Nah, dari membayar lam zakat. Ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Rasul. Jadi mereka ini bayar zakat cuman pas ada Rasul aja. Ya, ketika Rasul meninggal, orang-orang ini semua berkabung. Ya, orang-orang ini semua berkabung. Lalu kemudian dia tidak mau lagi membayar zakat. Nah, maka disinilah qatalahum Abu Bakar. Abu Bakar sebagai fa'il dari qatala, memerangi mereka radhiyallahu anhu. Waqala yang tadi dikatakan diulang lagi, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Nah, ya, wallahi lau mana'uni, lau mana'uni, demi Allah, jikalau mereka ya tidak mau membayar ya iqalan kepadaku. Iqalan, nah, pada satu riwayat disebut juga dengan ainaqan. Iqalan itu adalah seutas tali yang kecil. Nah, dalam satu riwayat bukan bahasanya bukan iqalan tapi ainaqan. Yang dimana dahulu mereka ini ya yu'addunahu menunaikannya. Nyanyi ini adalah iqalan tadi ya, iqalan tadi. Nah, yang dimaksud dengan ikolan ya zakat tadi, gitu ya. Kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka dahulu menunaikan ikolan, menunaikan zakat ini kepada Rasul. Tapi ketika Abu Bakar menjabat, sepeninggal Nabi mereka nggak mau bayar. Nah, maka inilah laqatal tuhum alaih. Laqatal tuhum, sungguh aku akan memerangi mereka atas hal tersebut. Atas hal mereka enggan tidak mau bayar zakat. Lanjut, fazakatu. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات. ومن- آه، dan zakat adalah eh, hak yang wajib bagi harta, dan zakat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan zakat pula dan zakat itu juga menyertai sholat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla di banyak ayatnya. ومنها هذه الآية ومنها هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
Dan di antaranya adalah ayat ini pada surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan agama dan hanif, dan agar mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, mustamir. Lanjut. Dalil tauhid. دليل التوحيد في أولها في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد، وهو عبادة الله مع الإخلاص له، وترك عبادة وترك عبادة ما سواه. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد. Dan ini dan dalil tentang tauhid ada pada awal ayat pada firman Allah Ta'ala. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini adalah tafsir dari tauhid. Iya, Dan penjelasan dari perintah kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibadatullah, dan dia beribadah kepada Allah disertai dengan apa? ikhlas. Pemurnian Hmm. ibadah kita. Ibadah tersebut lahu kepada Allah. Yang mana dia juga harus apa? Tarku ibadati ma siwa. Meninggalkan peribadatan ya selain Allah. Nah, bukan hanya meninggalkan, bahkan menafikan. Dan inilah konsekuensinya ketika seseorang itu memang betul-betul ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita pelajari ya beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya kalimat tauhid itu memiliki rukun dan juga memiliki syarat. Syaratnya berapa? 7 ya. Hmm. Ya kan? Inqiyat mahabbah, lalu rukunnya dua. An-nafi wal isbat. Sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat tauhid itu sendiri, la ilaha illallah. Maknanya kan la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan diganti. La ma'budu bihaqqin illallah. Ada makna sahih. Nah, rukunnya itu adalah an-nafi wal itsbat. Nafinya di mana? La ilaha. Kita menafikan sesembahan. Maka kita juga harus meninggalkan ya bentuk praktek sesembahan tersebut maupun orang yang mempraktekkannya. Kita juga harus tinggalkan. Nah, illallahnya adalah itsbat. Bahwasanya Allah lah hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiqu bil ibadah. Allah itu ya. Taib, fad-din wa tauhid wal ibadah. Naam. Din, agama, tauhid sama ibadah itu maknanya sama. Gitu. Agama, tauhid dan ibadah itu maknanya sama. Nah, tauhid ifradullah bil ibadah ya. Kalau ibadah apa pengertiannya? Masih ingat? Eh, Kullu Belum apa ya? ismun Ismun jami'un. jami'un ya. Ibadah ini ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup meliputi likulli ma yuhibbuhullahu ya, yang mencakup kepada apa yang dicintai oleh Allah, minal aqwal berupa perkataan, wal a'mal dan juga perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang zahir nampak maupun batinah yang tidak nampak. Ini pengertiannya. Dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, itu pengertian ibadah. Segala hal yang dicintai oleh Allah. Ingat, Allah itu ya, memang Allah itu mencintai keindahan. Nah, ya.
Dan tetapi Allah itu mencintai amalan ini dari sisi amalan ya. Ya. Amalan yang Allah syariatkan. Ya, amalan yang diperintahkan. Begitu. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin, ad-din. Ya, bermakna apa? Ibadah. Ya, tauhid juga bermakna tauhid, bermakna agama, yaitu al-ibadah. Hadza tafsir tauhid. Inilah penjelasan tauhid. La kama yaquluhu ulamaul kalam. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli filsafat, orang yang suka berbicara. Yang menyandarkan dalil itu adalah logikanya. Begitu. Lanjut, innahu al-iqrar. إنه إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المحيي المميت. Nah, هذا توحيد هذا توحيد الربوبية. آه، lanjut dulu. Wal matlubu والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي آه، da'at دعت إليه الرسول ar-rusulu. الرسل. Fa'il dari da'at. نعم. Wala ولا يصير mus, مسلم muslimu مسلم isimnya yasiru مسلما، ولا يصير imam. مسلم المسلم مسلما Khobarnya yasiru. Nah, illa idza. إلا إذا جاء به. Nah, ya. Sesungguhnya orang-orang ahli kalam ini mengatakan bahwasanya al-iqrar ya, ya untuk menetapkan kalimat tauhid ini bahwasanya Allah ini adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan lagi mematikan. Nah, ya, tidak demikian yang diinginkan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ini diterjemahkannya apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Itu perkataan siapa? Ya. Nah, tidak, tapi la ma'budu bihaqqin illallah. Udah kita bahas secara komplit dan secara tafsil di sana pada pertemuan yang lalu ya. Kenapa harus ada ma'buda? Kenapa harus diikat dengan bihaqqin begitu. Nah, ya, karena di sana ada sesembahan-sesembahan yang lain yang juga disembah. Ya, makanya harus diikat, dikoyit dia dengan bihaqqin yang dengan benar gitu. La ma'buda. Karena kalau nggak diikat dengan la ma'buda, berarti orang yang mengatakan la ilaha berarti ya hanya meyakini Allah sebagai pencipta. Kalau meyakini sebagai pencipta ya nggak disembah pun nggak apa-apa. Bagaimana kaum musyrikin zaman dahulu meyakini Allah itu pencipta tapi dia beribadah kepada asnam, patung atau berhala. Tapi maka bukan ini maknanya. Nah, kalau ini betul maknanya, maknanya rububiyah. Ketika kita memaknai rububiyah Allah, kita harus tahu dan paham tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memahami betul uluhiyah Allah. Ketika kita telah paham uluhiyah Allah, maka ada ubudiyah di situ, bentuk penghambaan kita berupa amalan soleh dan implementasi kita di dalam ibadah. Makanya apa? Ifradullahi bil ibadah. Ada ibadahnya di situ. Gimana bisa kita mencintai seorang atau mencintai Allah, ya, mencintai zat Allah yang maha mulia, lalu kita nggak tunduk beribadah kepadanya. Taib. Al-matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Maka yang dimaksud sebenarnya di dalam kalimat tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Alladzi da'at ilaihi rusul, yang mana para rasul ini mendakwahkan kepada kalimat tauhid tersebut, yaitu uluhiyah, yang ujungnya adalah ubudiyah, bentuk penghambaan kita dengan cara beribadah. Nah, ada tata caranya tersendiri. Wala yasirul muslimu musliman illa idza ja'i. Ya. Dan seorang muslim itu tidak akan menjadi muslim kecuali ya idza ja'a bihi. Jika dia menunaikan tauhid yang uluhiyah tadi.
ja'abihi melakukan tauhid uluhiyah tadi. Baik, lanjut. Amma man ja'a bi tauhid rububiyah faqat. Silakan. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلما بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به ولم يدخلهم في الإسلام ولم يمنع من آه، قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا Tauhiduhum. أو توحيدهم هذا. Nah, tauhid rububiyah ini. آه، لأنهم ليسوا موحدين Nah, itu لما kan titik ya. oh ya jadi Nokta ya. Diterjemahkan dulu. adapun barang siapa yang dia itu menunaikan tauhid rububiyah saja. Ya, kalau ada amma, kita langsung tidak usah ada barang siapanya yang terjemahkan. Langsung orang yang gitu. Adapun Adapun orang orang yang yang melaksanakan tauhid melaksanakan rububiyah, tauhid rububiyah saja, maka eh, ini eh, maka ini tidaklah tidaklah dia menjadi seorang orang muslim. muslim dengan Dalil. dalil bahwasanya kaum musyrikin mereka meyakininya Nah, dan yang mengucapkannya. mengucapkannya dan mengetahuinya dan mereka dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan Nah, hal tersebut tidak kenapa menunjukkan. tadi tauhiduhum hadza ini dibaca marfu, tauhidu itu jadi fa'ilnya. Lam yudkhilhum. La yudkhilhum. Ya, jadi tauhid rububiyah yang mereka yakini, yang mereka ucapkan, yang mereka ya'tarifu, i'tarafa ya'tarifu itu artinya mengakui ya, yang mereka akui, bukan mereka ketahui. Ya'tarifu, i'tarafa ya'tarifu. Mereka bukan mereka ketahui tapi mereka akui. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Lalu walam yamna dan tidak menghalangi mereka dari apa? Mereka itu diperangi. Nah, wasabbi dan juga diambil harta mereka. Ya, tidak menghalangi mereka untuk diambil harta mereka. Jadi mereka tetap diambil, diperangi dan yang semisalnya. Nah, karena mereka apa? Ya beribadah pada asnam. Tauhidur rububiyah. Lanjut ya, annahum laisu. لأنهم ليسوا موحدين Nah, لما أشركوا بالله عز وجل في عبادتي. iya, karena mereka itu bukanlah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama asyraku billah tatkala mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah di dalam peribadahan mereka. Mereka itu ya meyakini Allah Subhanahu wa taala tapi beribadah kepada asnam patung. Hadza huwa tafsir tauhid, inilah ya penjelasan dari tauhid min kitabillah dari Al-Qur'an. La min kitab fulan alan ya. Ini kitab salah satu kitab disebutkan oleh Syekh ya. Kitab Jawharah. Nah, atau kitab Al-Mawaqif. Ya, bukan dari kitab fulan, bukan dari kitab yang lainnya. Ini ada dua judul kitab. Nah, atau kitab-kitab ulama kalam yang lain. Nah, ya, atau kitab-kitab ulama kalam, ulama ahli filsafat. Gak mungkin kita mau belajar teologi ketuhanan kepada ahli filsafat. Nah, ya, salah besar. Baik. La yu'khazu tafsir tauhid, tidaklah kalimat tauhid ini diambil min hadil kutub, dari kitab-kitab ini, kitab-kitab yang sudah disebutkan Syekh tadi ya. Nah, kalau mau kepo silakan searching sendiri itu judul kitabnya ya di internet, siapa penulisnya. Nah, wa inama dan tiada lain ya, esensi penjelasan kalimat tauhid ya, bagaimana tata cara kita berakidah beribadah kepada Allah diambil dari Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kutubi ahli sunnah, dan dari kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyuruhkan kepada tauhid semurni-murninya tauhid. Nah,
alladzina yatamassakuna, yang mana mereka ulama-ulama Ahlussunnah ini berpegang teguh selalu dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul. Baik, ya, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil salat itu di dalam firman Allah, la yuqimus shalah, yaitu ya, agar mereka menegakkan salat. Ingat, terjemahnya menegakkan, bukan melakukan. Bukan liyaf'alu as-salawata, ya, tapi yuqimu, agar mereka menegakkan, bukan hanya sekedar mengerjakan. Wal ma'na, dan maknanya, ya, ayyatu biha, agar mereka menunaikannya. Kama amarallahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya. Dan kalau kita belajar sholat, ya harus tahu syarat-syarat sholat apa, rukun-rukun sholat apa, wajib sholat apa. Ya udah, langsung laksanakan. Amma mujarradu suratis sholati, ya, adapun hanya sekedar menunaikan salat, fa innaha la takfi, maka sesungguhnya itu tidak cukup cuman menunaikan salat doang. Nah, wali hadza lam yaqul, dan oleh sebab itu dia tidak mengatakan, maksudnya Allah tidak berfirman yusallu, bal qala yuqimu, begitu ya. Nah, tapi Allah berfirman dengan kalimat apa? Yuqimus shalah, bukan yusallu shalah. Na'am, wala takunu sholatu qa'imatan, dan sholat itu tidaklah menjadi qa'imah, tegak, kecuali jika atabiha kama amarallahu, seseorang itu menunaikan sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadanya. Nah, amma alladhi, adapun orang yang sholat mujarradus suratin, ya hanya sekedar sholat, ya fi ayyi waqtin, nah fi ayyi waqtin yasha, di waktu yang dia mau, ya, sesuka-suka dia. Au biduni toharoh, ini nggak jelas lagi, tanpa toharoh, ya kan? Nah, wa biduni tumakninah, dan tanpa adanya ketenangan, ketentraman, ya, tartib, ya, tumakninah. Wala ya'ti bimutalabatis salah, dan dia tidak mengerjakan tuntutan-tuntutan salat. Hadza lam yusalli, maka orang ini tidaklah salat. Nah, tidaklah salat. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, ya, berkata lil musii, kepada orang yang buruk salatnya. Al musii itu orang yang buruk, ya, orang yang buruk fi salatihi, dalam salatnya. Alladzi la yatma'inu, yang mana orang tersebut tidak tumakninah dalam salat, ya. Yang dimana ketika Nabi melihat orang tersebut, Nabi bersabda, irji fasoli, irji fasoli, irji fasoli, ya, ulang dan sholat, ulang dan sholat, fa innaka lam tusalli, karena engkau itu belum sholat sebenarnya. Sholatnya cepet-cepet, ya, sholatnya cepet-cepet. Nah, Allahu Akbar, sami Allah man hamidah, itu sholat apa itu? Itu bukan sholat. Nah, laisa maksudan suratus sholah, ya, tidak dimaksudkan suratus sholah semata-mata sholat, ya. Nah, min qiyam wa ruku wa sujud, ya, dari qiyam, berdiri, ruku, ya, menundukkan badan, ya kan, 90 derajat, lalu sujud, kita menempelkan jabah dahi kita ke tanah, wa julus, duduk fakat saja, tidak. Naam, ya, laisa hadzal maksud, bukan ini maksud dari sholat, hanya sebatas gerakan, gitu ya. Itu ngapain itu kalau cuman kita ingin gerakannya ruku begini, seperti terapi dan yang semisalnya. Nah, tujuan kita untuk sholat, ya, niat kita harus apa? Ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, bukan cuman apa? Oh, karena ada pernyataan dari dokter, satu-satunya terapi yang paling bagus itu adalah gerakan-gerakan sholat. Akhirnya orang banyak berbondong-bondong, tapi niatnya tidak mengharapkan ridha pahala Allah dan yang semisalnya. Lalu dia tidak memenuhi apa namanya? Tadi, ya, syarat rukun dan wajib sholat. Nah, lalu tidak ada tumak ninah di dalamnya dan yang semisalnya. Itu bukanlah tuntutan yang diinginkan dari sholat itu sendiri. Bal al maqsudu ayyu'ta biha kama syara'allahu, ya, akan tetapi maksudnya adalah ayyu'ta, sholat itu ditunaikan biha, ya, kama syara'allahu, sebagaimana yang telah Allah syariatkan,
mustawfiyatan likulli mutatallabatiha asy-syar'iyyah. Naam. Mustawfiyah itu memenuhi likulli kepada setiap mutatallibatiha yang telah dituntut oleh syariat ya, asy-syariatu. Nah, lanjut ke madzakara dalil zakah dikit ثم lagi. ذكر ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فريضة من الله والله عليم حكيم. Kemudian penulis menyebutkan dalil tentang zakat dengan yakni dalam firman Allah Ta'ala wa yu'tuz zakah, yaitu tunaikanlah zakat Agar pada mereka, kan lanjutan atof ke oh ya tadi ya, agar, al-bayyinah tadi ya, liya'budu. Nah, agar mereka menunaikan zakat, yakni eh, tunaikanlah zakat kepada yadfa'u yaitu mereka membayar. oh yakni mereka membayar Nah, zakat. yadfa'u kan harusnya kan yadfa'una, kan af'alul Nah, khamsah kan. Nah, hum domirnya di ya sini tadi dan fa'ilnya. Kenapa nunnya dihapus? Ya, karena ya ini dia menafsirkan yu'tu yu'tu. tadi. Ya, Oh, yu'tu tadi itu ada lam mukai. Nah, liyadfa'u maksudnya di situ ya. Jadi tafsir dari yu'tu ini adalah liyadfa'u agar mereka membayar zakat. Itu yang dimaksud menunaikan zakat. Lil mustahikin kepada orang-orang yang berhak laha kepada zakat tersebut. Haknya kembali kepada zakat. Lanjut. Alladzina dzakarahumullahu. Nah, itu orang-orang yang al-mustahikin ini telah disebutkan oleh Allah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, dzakarahumullah, Allah menyebutkan mereka fi qaulihi dalam firman-Nya, fadhal ditarjim aja. Innamas shadaqatu. sesungguhnya sedekah itu bagi orang-orang fakir dan Nah, orang-orang miskin dan eh, amilnya eh, para amil yaitu amil sodako itu ya dan ambil zakat. orang yang mu'allafati qulubuhum, Iya, yang mualaf, yang dilunakkan hatinya. yang digunakan hatinya, yaitu orang mu'allaf dan Enggak eh, sahaya. ngari- dan riqabil gharimin, riqab Iya, rikop itu budak. budak gharim, Gharimin itu orang yang berhutang. orang yang berhutang Iya, untuk membebaskan orang yang berhutang. Wa fisabilillah. Untuk dan di jalan orang yang Allah, untuk di jalan Allah. dan Allah jihad dan ibnu sabil, Iya, itu sabil itu siapa? Orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari kewajiban dari Allah. Allah. Dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Nah, ya. Ini kan umum ya, ketika disebutkan, nah ada amil zakat dan yang semisalnya. Bagaimana cara kita mendapatkan pemahaman ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak diberikan zakat ini, maka kita buka buku-buku fikih. Taib, ya, lanjut. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما Wahasoroha. Ya, soalnya وحصرها kalau dia بإنما. isim, nggak cocok kayaknya. Dia ma'tufnya kan ke fi'il, ke zakaro. Nah, Zakaro ini kan Allah menyebutkan samaniyata masorifa. Masorif itu golongan-golongan. Samaniyah 8. Kan Allah menyebutkan 8 golongan kan tadi di ayat tersebut. Coba nah, dihitung itu. Fuqara, masakin 2, ya amilin 3, ya amilin kan? tiga, Mu'allafah amilin 4, empat, riqab 5, gharib karim, 6, ya. sabillah, Iya, musabilillah, delapan. iya, sabilillah. Benar ya?
Benar, berapa Ustaz? Nah, Orang yang berhak ditasarrufkan dan membatasinya dengan innama. iya Allah membatasi dengan lafal innama. Nah kan, innama ini kan adatul hasr, Nah, adatul hasr. Nah, ya. fala Lanjut. yakunu Mhm. sarfuha fi ghairi hadhil masarifi as-samaniyati. Nah, Tidaklah masorifi, kenapa dia dibaca kasroh? Kok di uh, atas tadi masorifa? Padahal jadi diwujudi mudhof alif ilaih lam itu. fi awalihi. Apa? Diwujudi alif lam fi awalihi. Naam ya. Jadi batal amalan mamnu minas sorofnya. Baik, lanjut. Dan tidak boleh menyalurkan zakat tersebut pada selain eh, yang 8 golongan tadi ya. 8 golongan ini. Nah, Paman sorofaha. faman sarafaha fi ghairi masarifiha as-samaniyah as-samaniyati Nah, lam yakun qad ataz zakata. yakun qad atas zakata. Maf'ul biata. Nah, eh, walau anfaqa Kita amwalan terjemahkan dulu dikit-dikit. Maka dan barang siapa yang kepada siapa yang menyalurkan memalingkan zakat tadi zakat tadi pada pada selain selain 8 golongan tadi ya. golongan tadi, maka dia Mhm. tidak dianggap menunaikan zakat. Sahih. Lanjut walau anfaqa amwalan. Walau anfaqa amwalan qailatan eh, malayin nah Betul, malayin. Malayin itu miliun ya kan, oh juta-jutaan gitu. Au miliarat, atau miliar-miliaran. miliarat miliaratin wasamaha zakatun Eh, samaha samaha itu kan sama. Sama itu fiil. Ya, fiil. Fa'ilnya siapa? Huwa. Haknya apa? Maf'ul bih. Zakatan maf'ul bih tsani. Ya, dan dia menyebutnya, nyanya kan kembali ke zakat tuh. Dia menyebutnya apa? Zakat. zakat. Begitu. Dia menyebut eh, amwalan yang dia infakkan tadi zakat gitu. Walaupun gitu. Enggak ya. Walau anfaqa amwalan ta'ilatan malayin ya. Walaupun dia itu anfaqa menginfakkan hartanya ta'ilah. Ta'ilah itu kathirah ya. Yang banyak ya. Misalkan dia menginfakkan miliaran, bahkan ratusan juta, miliar gitu. Wasamah zakatan dan dia menyebutnya zakat wala takunu zakatan, maka hal tersebut belum jadi zakat hatta tudu'a fi mawadi'nya, sampai tudu'a naibul fa'ilnya siapa? Hiyanya kembali kemana? Zakat. Zakat, sampai zakat tersebut diletakkan pada mawadi'nya, tempat-tempatnya ya, allati hasarahallahu, yang telah Allah bataskan, yang telah Allah berikan batasnya. Ada 8 tadi kan ya. Fiha, di dalam zakat tersebut, hanya kembali ke zakat. Haza makna ita iz zakah. Ita ya, ita itu masdar ya kan dari nah, Nah, makna dari apa? Menunaikan zakat. Lanjut Waidon. wa aidan fi waqtiha ay yakhrujuha eh, waqta Bukan yakhrujuha, yukhrijuha, akhraja. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. ay yukhrijuha waqta wujubiha Nah, dan juga waktanya dan mansub dia sebagai apa tuh? maaf maaf maaf, Enggak ya, karena itu pada waktu wajibnya. oh Iya, ya wakta itu pada waktu wajibnya berarti apa, doraf. Dzaraf. La yatabatta'u, la tabatta'a yatabatta'u. la Tidak yatabatta'u boleh lambat. wa Tidak boleh yata'akhkharu lambat bayar zakat, wa yata'akhkharu, dan juga mengakhirkan, wa yatakasalu, dan bermalas-malas bayar zakat. Tidak boleh. Thayyibatan biha nafsuhu, ya. Hatinya lapang. Artinya lapang. Yaitu la ya'tadiruha, ya, dia itu tidak dianggap zakat maghraman, sebagai kerugian, au khosaratan, atau kerugian. Wa inna ma ya'tabiruha maghnaman lahu. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu tepat waktu ya,
Dia nggak akan rugi, maksudnya begitu. Tidak akan rugi. Kebanyakan orang itu berpikir ketika mengeluarkan harta, dia berpikiran akan rugi karena hartanya sudah berkurang, tapi tidak dengan zakat. Ketika orang mengeluarkan zakat, iya hartanya berkurang, namun dia tidak rugi, melainkan apa katanya? Maghnaman lahu. Ya, untung lahu baginya, bagi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, hadhil umurus salasah. Inilah tiga perintah yang mana ketika telah terlaksana, ya, atau ada di dalam pernyataan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan di akhirnya, wadzalika dinul qayyimah. Ad-dinu itu artinya adalah al-millah, ya, al-millah. Millah itu apa? Konsepsi kehidupan. Konsepsi kehidupan. Nah, agama, ibadah. Nah, bisa kita artikan maknanya satu, ya, ibadah, agama dan tauhid, yaitu millah. Al-qayyimah yaitu sifatun li mausufin mahdzufun takdiruhu dinul millatil qayyimah, yang artinya adalah al-mustaqimah. Panjang juga penjelasannya. Itu sifat bagi yang disifati, mahdzufun yang dihapus, Bagus. ya. Takdirnya adalah dinul millatil qayyimah. Begitu, ya. Yaitu al-mustaqimah, yang lurus. Agama yang lurus ya agama yang mengajarkan hal ini tadi, ya. Nah, yaitu tauhid. Ini adalah hal yang vertikalnya. Lalu sholat. Nah, ya, sholat. Dari sisi keyakinan ada, amalan badan pun ada. Lalu zakat. Dari sisi keyakinan ada, harta ada, dan sifat humanisme pun ada di sini hikmahnya. Ya, menunjukkan Islam itu adalah agama yang sangat-sangat baik, saling membantu kepada orang yang betul-betul butuh bantuan. Hadza dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid. Nah, ya, hadza dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid. Inilah dalil salat dan zakat dan penjelasan tauhid. Baik, mungkin ini ya bisa bisa kita dapatkan faedah pada pagi hari ini membaca, ya, penjelasan Syekh Shalal Fauzan atas risalah Al-Usul As-Salasah ini. Nah, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum fi hadzal sabah. Nakhtatim bi qiraatil du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Na'am wa iyyakum.